Terima kasih atas waktunya. Eh, saya kebetulan juga pernah mengalami bukan membimbing ya, dekat dengan orang-orang yang menjelang kematian gitu Oh dari gitu ya, Pak kakek, ya? ya dari kakek dan ibu gitu ya. Itu apa yang dikatakan pada NDA itu, menurut saya itu memang itu experience sekali saya alami gitu ya. Tapi begini Romo, yang ingin saya tanyakan begini. Ini kan mungkin sesuatu yang sifatnya apa ya namanya beyond our comprehension gitu. Jadi agak sulit susah juga saya pahami ya ini. Jadi katanya kehidupan apa kematian ini adalah apa namanya ketika kita menghadapi kematian atau dekat kematian itu ada tingkat kesadaran kita itu makin tinggi gitu. Ini saya nggak tahu benar atau salah. Jadi ketika kita menghadapi atau menjelang kematian itu tingkat kesadaran kita itu makin tinggi. Itu pertanyaannya. Apakah itu ada apa ya teorinya atau gimana Romo? Itu pertanyaan yang pertama. Ini tingkat kesadaran gitu ya. Uh, yang kedua Romo, saya seorang Muslim Romo ya, tapi Ya. saya kalau untuk bicara rasionalitas dari paham manapun saya pelajari begitu ya. Yang kedua tentang bahwa manusia itu hidup dalam ruang dan waktu ya. Ada kini, esok dan masa lalu gitu Romo. Nah, eh, apakah ketika kematian itu kan kita kalau kita kematian itu istilahnya kalau kematian itu terpisahnya jasad dan ruh dan apa ya jasad gitu. Saya walaupun di sini saya belum bisa membedakan ya secara clear gitu ya antara ruh dan jiwa gitu ya. Eh, apakah waktu itu semua ada ketika kita mati itu gitu? Waktu itu misalnya kini esok, apakah memang di dalam kematian itu dia hanya mengalami masa kini saja gitu? Karena sudah jasadnya udah nggak ada kan gitu. Jadi tidak terikat. Yang agak agak satu lagi, Romo boleh ya? Yang satu lagi itu tentang tubuh Romo, tentang orang tadi Romo bilang orang mati itu orang meninggal itu udah nggak serakah, udah nggak ini, karena nggak mungkin nggak diikat oleh materi misalnya. Nah, Iya. apakah ketika sudah tidak diikat oleh materi itu di situ nafsu itu kan juga apa ya? Nafsu itu bagian dari mana Romo ya? Apakah dia bagian daripada roh atau jiwa begitu Romo? Nafsu itu kan kan sebetulnya apa nafsu itu kan menurut saya sih bukan bukan materi ya. Hmm. Tapi kenapa misalnya ketika setelah mati itu masih ini masih apa hilang tuh nafsu itu gitu. Jadi Ya, ketika mati nafsu itu hilang. Mungkin ya, begitu aja. Mohon maaf Romo, terima kasih. ya, ya. Selamat malam. Pak Sri, matur nuwun nggih, Pak Nah, Sri. saya Ya, sama-sama Romo. pertanyaannya, saya akan menjawab saya tidak tahu. Pertama, karena karena tidak ada dari antara kita yang mengalami ini ya. Mungkin suatu saat kita akan bisa mengalami itu. Tapi mungkin kita dengan data-data yang tadi saya jelaskan itu bisa memberikan arah pada eh, pertanyaan pada Pak Sri ini. Yang pertama, apa kesadaran itu kalau kita kemudian kematian itu kesadaran meninggi atau tidak? Ya, tadi saya sudah bilang itu pada momen ini merupakan momen eksistensial kan. Momen eksistensial berarti segala sesuatu yang membuat saya selama ini tidak masuk ke dalam hal-hal yang sangat substansial bagi hidupku itu menjadi sekunder karena di sini pertanyaan nih saya habis ini apa nih ya itu dalam arti itu kesadaran penting tentang asal dan tujuan segala sesuatu sangkan para Modalnya jadi pribadi ya tentang apa yang penting dan apa yang tidak apa yang sekunder apa yang primer itu memang kemudian masuk ke dalam pikiran kita sejauh orang itu masih 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 berpikir ya karena kadang-kadang juga orang kan bisa sudah masuk ke dalam koma ya kalau gitu kan memang rada susah ya. Kita ketahui karena kesadarannya itu kemudian sudah tidak bisa dideteksi lagi ya. Tapi orang pada momen-momen setidaknya menjelang kematian dia kesadaran dalam arti kalau disebut kesadarannya meninggi saya melihat dalam momen itu Pak yang tadi saya maksudkan dengan momen eksistensial itu masing-masing kita akan membuat keputusan pribadi ya. Dan dalam keputusan pribadi di situ kita membuat perbedaan mana yang penting dan tidak, mana yang kuikuti dan mana yang tidak. Dan di situ
Aku tidak bisa mengandalkan orang lain kecuali aku sendiri. Dalam arti itu mungkin maksudnya kesadaran meninggi. Itu. Yang kedua, waktu. Waktu itu dalam dimensi ruang dan waktu kita, Pak. Itu kita semua terikat dalam ruang dan waktu. Itu pasti begitu. Juga segala sesuatu yang mau kita ketahui kan juga dalam ruang dan waktu kan. Kita kalau membuat eksperimen itu penting. Air dipanaskan pada suhu 100 derajat Celcius, eh, ruangannya 100 derajat Celcius tempat dia dimasak, tapi juga misalnya tekanannya 76 cm Hg. Kalau dia ukur di Jogja, itu pasti mendidih dengan ukuran seperti ini. Kalau di Bandung begitu juga. Kalau di ruang antariksa, kalau ukurannya begitu, itu akan mengalami sama. Jadi kita di dunia ini memang tidak bisa tidak berada dalam bingkai ruang dan waktu. Nah, orang yang sudah meninggal itu bagaimana? Orang yang sudah meninggal tidak terikat pada ruang dan waktu. Maka dari itu kita nggak tahu ya kan tadi sudah bilang pada bagian awal kita tidak tahu Pak. Maka dari itu kan mungkin ada pengalaman bahwa dia pada tempat yang sama dia ada di sini, pada tempat yang lain dia di sana, dia mengunjungi saya atau dia masuk ke dalam ya mungkin kesadaran saya atau hadir di depan saya atau kemudian pada saat yang sama dia berada di tempat lain. Jadi begitu. Dia tidak terikat pada ruang dan waktu. Jadi pembicaraan tentang ini life after life, pembicaraan tentang besok, hari ini, ya dan lusa itu kan tidak bisa diterapkan pada orang yang sudah meninggal. Orang yang sudah meninggal itu masuk ke dalam di luar bingkai ruang dan waktu, sehingga tidak kena dia. Dia bisa tampil begitu saja. Ini mungkin lebih mistik ya. Tampil begitu saja di mana dia mau tampil. Itu intinya tidak berada dalam ruang dan waktu lagi. Yang ketiga itu soal tubuh, bagaimana, apakah kemudian nafsu ada? Kalau kita lihat tadi dalam level-level itu, mungkin nafsu itu dihubungkan dengan tubuh ya. Tapi pas sekali lagi tubuh yang di sini kan adalah tubuh yang kita di dunia ini, ya. Ada kesulitan untuk memahami tubuh sesudah dunia ini. Yang tadi saya katakan di dalam paham misalnya saja paham Kristiani itu disebut tubuh mulia. Tapi tubuh mulia itu kita tidak tahu lebih lanjut. Jadi ini sudah bukan bidang pengetahuan lagi. Ya, apakah ada nafsu atau tidak sesudah kita tetap masuk ke dalam kehidupan yang berikut, kita tidak tahu. Tapi bahwa ini merupakan satu kesatuan, merupakan pribadi, dan pribadi berarti mesti ada tubuh, itu iya. Tapi bagaimana relasi tubuh persisnya, tubuh, jiwa, dan roh itu sesudah kematian, itu tidak tahu. Kita harus katakan kita tidak tahu. Ya, kalau Paulus pakai istilah tubuh mulia untuk menunjukkan tetap tubuh, tetapi sekaligus disebut mulia atau rohani spiritual. Begitu sih Pak, mungkin arah ke situ bisa membantu. Ya. Baik Romo, terima kasih. Ya. Ya, baik. Selanjutnya beralih ke penanya berikutnya sudah ada Bung Nurudin, silakan. Halo, Romo, bisa terdengar? Ya, monggo Pak. Mohon maaf nih, kayaknya kameranya agak problem. Ya, ada beberapa pertanyaan, Romo, singkat-singkat saja. Tadi kan dikatakan soal Bushido ya, yang latihan Jepang. Saya ingin tahu ya, kalau kamikaze itu apakah juga Bushido? Karena kan ditabrakkan ke kapal gitu kan pecah semua, nggak hanya perutnya ya, jadi semua tubuhnya mungkin hilang. Apa itu termasuk seperti itu atau bukan? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah tadi near death experience itu pengalaman semacam itu bisa menjadi semacam ekstensi ya dari argumennya William James ya tentang religious experience. Jadi dari berbagai latar belakang tapi ternyata punya pengalaman yang sama. Nah, yang terakhir saya ingin tanya, kalau near death experience dikaitkan dengan Descartes gimana ya? Descartes kan membedakan antara body dan mind gitu. Apakah itu mirip
atau tidak? Karena katanya juga saya dengar ada penelitian near death experience yang mengatakan sebenarnya tubuhnya itu apa benar-benar sama tuh enggak, karena eh, salah satu buku misalkan mengatakan Mindsight kalau nggak salah dari Daniel Siegel itu mengatakan orang buta itu bisa ngelihat ya jadinya. Padahal tubuhnya nggak bisa. Kok bisa ya? Jadi kemudian apa itu sebenarnya lepas dari tubuh tadi seperti yang dikatakan Descartes atau seperti apa sebenarnya kalau pengalaman semacam itu? Mungkin itu aja Romo. Terima kasih. Iya, Pak. Yang mungkin yang paling gampang yang terakhir ya, NDA itu bagaimana dengan Descartes. Descartes menjadi susah kalau kemudian kita hubungkan dengan Descartes. Pertama, gejala itu tidak jelas tidak dikenal oleh Descartes, dan juga Descartes sebenarnya juga punya kesulitan sih untuk menjawab hubungan itu. Ya, Descartes kemudian hubungan jiwa dan roh ya, tetapi di satu pihak dia melihat juga ada gejala. Kalau misalnya badan kita memegang panas itu, kita kemudian merasa semuanya panas. Itu kan berarti jiwa dan tubuh itu berkontak gitu. Nah, kesulitan itu dijawab oleh Descartes dengan menunjukkan bahwa ada semacam titik temu antara tubuh dan jiwa dalam apa yang disebut medulla spinalis. Medulla spinalis itu ada seperti titik di dekat otak yang merupakan titik temu dari situ. Ya, dia tentu saja NDA itu tidak masuk dalam perhitungan Descartes. NDA ini suatu gejala baru dengan semua yang tadi dijelaskan, ya, sehingga dia tidak masuk dalam Descartes. Apakah dia termasuk ekstensi seperti dikatakan William James ya? Saya tidak mengerti William James bicara tentang tentang ekstensi dari jiwa sih ya. Sehingga bagaimana saya membuat penilaian terhadap ini, saya kurang tahu tentang William James, pandangannya mengenai ekstensi jiwa ini, ya, sehingga saya kurang paham tentang ini, sehingga tidak bisa memberikan jawaban memadai daripada pura-pura menjawab tapi sebenarnya keliru, ya. Terus yang ketiga itu adalah kamikaze. Kamikaze itu adalah pilot Jepang yang kemudian menghancurkan pesawatnya ke situ ya. Itu memang bagian dari ini memang rada sulit nih karena ada hubungan dengan sejarah Jepang ya. Singkatnya begini Pak, Bushido itu ada jalan dari kesatria. Bushi itu petarung atau kesatria, warrior. Do itu berarti jalan. Bushido berarti jalan dari petarung. Jalan petarung itu ada code of conduct-nya, ada kehormatan, ada segala macam kerelaan, termasuk ketaatan pada pimpinan, antara lain bersedia mati untuk pimpinan itu. Nah, Bushido ini dalam Perang Dunia Kedua oleh rejim militer Jepang itu diindoktrinasi pada tentara-tentara bahwa mereka harus berani mati untuk itu. Ya, kemudian ya lalu kamikaze itu kan bagian dari indoktrinasi militer bahwa kamu mati untuk Tenoheika, ya kalau begitu tidak apa-apa ya. Jadi ini Bushido yang kemudian mengalami popularisasi. Ya, saya dengar bahwa buku Bushido itu diwajibkan dibaca oleh semua tentara Jepang pada waktu Perang Dunia Kedua. Ya, maka dari itu sekarang orang Jepang merasa sepertinya Bushido mereka kenal, tetapi mereka sepertinya punya mimpi buruk ya, karena dulu sering dipakai itu diindoktrinasi pada tentara-tentara Jepang, kalau ke medan perang kamu harus berani, termasuk berani mati itu ya. Jadi ini sebenarnya tidak ada hubungan langsung dengan semangat samurai, karena samurai itu akan punya penilaian jernih terhadap sebuah perkara ya, tidak langsung pokoknya hantam saja sampai mati. Sedikit ilustrasi saja, saya tahu dari teman saya orang Jepang, dia kalau nonton The Last Samurai dari Tom Cruise ya, itu ada bagian di mana pada bagian akhir Katsumoto itu menyerang apa orang barat itu yang dengan apa itu senjata senapan mesin itu ya. Halo, apa? Ya, seperti senapan mesin itu. Iya, senapan mesin itu. Orang Jepang bilang merasa ini bukan kami. Ini bukan kami karena itu gila kalau begitu kan. Udah tahu ada senapan mesin itu, kemudian itu bukan kami, tapi itu kan film barat ya. Film barat yang kemudian diambil dari semangat Bushido yang sebenarnya
dalam arti awalnya tidak begitu, bukan semangat samurai, tetapi yang sudah dipopularisasi oleh rejim militer Jepang Perang Dunia Kedua. Jadi begitu, Pak. Ini nggak ada kepercayaan dengan waktu seppuku samurai membuat itu, tidak ada. Jadi ritualnya malah hilang ya. Jadi kan saya Nggak ada pikir tadi kan ritualnya. seperti ada ritualnya yang ketat gitu. Bahkan Iya. katanya dikasih apa? Ada pembantunya ya kalau terlalu sakit itu dipenggal juga sekalian gitu kalau nggak salah. Oh iya, itu kalau dalam sebuah ritual asli seppuku itu orang menusuk perut, tapi dia kan menusuk perut kan nggak mati, Pak, merobek perut. Iya, iya. Dia harus menentukan kepala sebentar, kemudian Kaisar Qin itu kemudian akan memenggal kepalanya, dengan demikian mengurangi penderitaan karena agoni. Saya kan kalau menyobek perut tidak mati, ya kalau nggak percaya buktikan sendiri. Menyobek perut nggak mati, gitu Pak. Kehilangan darah mungkin baru mati ya. Itu dia. Maka itu, tapi kaisukin itu untuk membuat apa? Membuat agoni supaya nggak terlalu lama. Karena menyobek perut itu menderita sekali. Itu Pak Nurdin. Ya, terima kasih Romo. Sama. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita beralih ke penanya berikutnya, Bung Wadyo Pasaribu. Silakan, Bung. Selamat malam, Romo Simon yang saya hormati. Horas, Pak. Horas Romo, apa kabar? Horas. Sehat. Ini kamera saya sedang bermasalah sebagai saya Oh, seperti Romo. Senang bisa melihat Romo lagi. Romo nih saya ada ingin bertanya dari uraian Romo yang begitu menarik tadi mengenai near after death experience itu. ya, NDA. Nah, ada dikatakan pengalaman kembali membuat orang berubah. Tetapi ya mungkin bukan falsifikasi, tapi saya juga pernah melihat orang ternyata tidak berubah juga gitu, Rom. Ada yang mengalami. Nah, kan dalam filsafat manusia kita pernah diajarkan, ya saya gitu, bahwa struktur tubuh manusia itu ada tubuh, makin lingkar, agak dalam, jiwa, hati, dan roh gitu. Nah, waktu dia mengalami, katakanlah, pengalaman dekat dengan kematian itu, orang-orang yang tidak berubah itu apa mungkin dalam lingkaran struktur-struktur itu ada bagian yang tidak tersentuh lah. Kalau kita mengatakan bahwa moral atau kebiasaan itu pada bagian jiwa atau hati, apakah itu tidak tersentuh pada bagian itu? Nah, bagaimana kira-kira menurut pandangan Romo? Ya, saya memaknai bahwa bagian terluar fisikal tadi berisi behaviors, berisi hal-hal yang fisik tadi kan, yang molekular itu, baru jiwa itu ada persepsi, pikiran, hati itu ada love, ada truth, ada control, kayak gitu. Nah, itu yang pertama. Mau yang terakhir mengenai 5 fenomena tadi, ada juga satu riset lain yang berkembang, walaupun masih kontroversial. Nah, ini berhubungan dengan teknologi, namanya ITC, Instrumental Trans Communication. Nah, ada seorang peneliti yang bernama Mark Nesi dan Pat Kubis, itu mereka mengeluarkan buku bahwa mereka bisa berkomunikasi menggunakan radio dengan orang-orang yang telah berada di dunia lain, dunia seberang itu. Nah, mereka membagi tahap-tahap pasca kematian itu menjadi 5, ya sama seperti pembagian Romo itu. Ya, semua ada freedom, ada lower plane, ada middle plane, higher plane, dan celestial plane. Nah, ini dibagi berdasarkan tempatnya. Ya, misalkan dia katakan orang-orang yang suka menolong sosial atau membuat gagasan untuk terobosan ke dalam kehidupan yang lebih baik, itu tidak masuk ke dalam tempat yang tertinggi, yaitu celestial plane. Dia masuk agak tinggi, setingkat di bawah yang the highest gitu. Sedangkan yang tertinggi itu adalah kesatuan dengan Tuhan, the unity with God itu. Nah, bagaimana menurut Romo kira-kira pandangan ini? Kira-kira itu aja. Mau terima kasih banyak. Mau lihat? Ya, yang terakhir tentang riset yang katanya bisa komunikasi ya dengan orang yang sudah meninggal, itu riset tentang ini saya belum tahu. Riset tentang ini, ya, bahwa tadi dikatakan orang bisa komunikasi dengan orang meninggal, lalu kemudian dari situ didistingsikan level-level yang tadi Anda sebutkan itu.
Saya tidak tahu bagaimana saya menyikapi hal ini. Ya, saya sendiri intuitif mengatakan secara intuitif ya, itu kok tidak mungkin ya, kok sangat sangat yakin sekali orang itu bisa membuat bahkan distingsi level-level tingkatan-tingkatan itu ya, berdasarkan komunikasi dengan orang yang sudah meninggal. Saya tidak pernah dengar ini sehingga saya tidak tahu. Saya punya pertanyaan bahkan untuk itu ya. Tapi yang pertama itu kalau orang berubah, kan pertanyaan pertama dari NDA berubah, itu sebenarnya perubahan itu sedikit banyak ada hubungannya dengan unsur-unsur hormonal yang kemudian dipengaruhi dalam proses ketika dia mengalami NDA itu. Kan dalam NDA misalnya bahwa orang pada 1 menit dokter mengotak-ngatik itu kan dia bisa mengamati, itu kan jadi pada dia itu mungkin pada bagian dokter cuma 1 menit kan itu. Tapi bahwa dia mengalami banyak gitu, dia melihat badannya dipengaruhi di kotak-atik oleh dokter, kemudian dia berjalan di lorong, kemudian dia bertemu dengan teman lama, kemudian dia bertemu dengan makhluk gaib, itu kan lama gitu loh. Tetapi kejadian itu dari durasi waktu kita, itu misalnya dari kedokteran mungkin cuma 1 menit gitu loh. Atau 2 menit, cak, 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 cak gitu kan. Di sini kelihatan apa yang tadi Pak Sri itu mungkin singgung. Bahwa kalau orang udah meninggal gitu, tapi ini belum meninggal nih Pak ya masalahnya. Orang NDA kan bukan orang yang meninggal, ini orang yang NDA gitu. Nah itu dia tidak berada dalam durasi ruang waktu versi kita gitu loh. Versi kita mungkin ya menurut si dokter cuma sebentar, mungkin 2 menit atau berapa. Tetapi dia kok mengalami itu seakan-akan wah ngobrol dengan teman, kemudian disuruh balik lagi. Kamu baliklah ke dunia karena bukan ini waktumu belum tiba gitu kan ya. Jadi kok kelihatannya lama pada dia, yang pada durasi kedokteran kita sekarang mungkin hanya 1 menit. Ya, nah 1 menit itu kan itu mempengaruhi juga secara hormonal. Ya, misalnya itu tadi saya sudah bilang pengaruh misalnya pada daur menstruasi dari kalau dia perempuan atau pada kehilangan beberapa memorinya ya itu karena tidak ada oksigen otak kita kan itu sempat mengalami NDA antara lain juga karena oksigennya yang kemudian sangat sangat kepepet mungkin sempat mati juga tanpa pasokan oksigen. Nah itu kan berpengaruh terhadap sel-sel tubuh kita ada yang mati ada yang rusak pada sel otak. Jadi itu. Tetapi perubahannya bukan saja itu, tapi juga perubahan moral tadi saya sudah bilang. Perubahan moral. Ada yang menjadi lebih menghargai hidup. Tidak takut lagi akan kematian. Tapi bukan berarti nekat mau mati, bukan. Tapi dia menghargai kehidupan sebagai sesuatu yang indah. Ya. Dia tidak takut lagi akan kematian karena dia sudah mengalami sebagai sesuatu yang indah. Tapi bukan berarti bosan hidup ya. Tapi dia melihat itu. Bagian persepsi dan segala macam yang dalam dunia nalar kita itu bisa kita bedakan pada mereka menjadi satu sehingga rada susah bagian mana yang disentuh kan untuk melihat karena kan yang berubah juga eksistensial juga kan misalnya saja bahwa dia menjadi lebih sadar dia lebih menghargai hidup dia bisa lebih sosial dari sebelumnya mungkin hanya menghargai diri sendiri pokoknya cari duit dia mungkin lebih peka terhadap kebutuhan orang lain juga secara spiritual dia bisa sepertinya kontak dengan makhluk lain ya itu yang terjadi sih Wadio. Iya, Mas. Terima kasih banyak. Salam sehat selalu. Horas. Horas Pak, Jalgabe Pak. Ya, baik, terima kasih. Nah, sebelum kita beralih ke penanya berikutnya, kami ingin sahabat sekalian untuk menimbang satu pengumuman di Circles nanti akan ada giat kelas rasionalitas atau keras dengan tema besarnya membedah fenomena massa dengan pisau filsafat yang akan dibawakan oleh Profesor Dr. Frans Budi Hardiman. Ini akan berlangsung di tanggal 15 Mei, di tanggal 22 dan juga tanggal 29. Salah satu diantaranya akan membahas mengenai massa dalam kesadaran,
menurut Simel. Dan selanjutnya, untuk mendaftar, sahabat sekalian bisa menghubungi Minci di nomor 0881 9935 614. Dan nanti admin juga akan membantu di kolom chat supaya sahabat sekalian bisa lebih mudah untuk mendaftar. Nah, tadi kami melihat di kolom chat ini sudah banyak sekali yang berdiskusi. Ini ada Pak, Bapak atau Ibu Bintang, kemudian ada juga Dr. Saka Abadi. Tadi juga ada pertanyaan yang memantik diskusi ini sebetulnya. Tadi pertanyaan yang diajukan oleh Bapak Napitupulu. Nah, mungkin boleh disampaikan pertanyaannya Pak Napitupulu. Pak Lincoln, silakan. Apakah Pak Lincoln Napitupulu masih di tempat? Ya, tampaknya sudah tidak standby di tempat. Baik, kalau begitu kami akan lanjutkan ke penanya yang, oh baik, sedang menyetir ya. Oke, baik. Selanjutnya kita akan beralih ke penanya berikutnya, sudah ada Pak Jus Insan, silakan. Ya, selamat malam, Romo Imon. Malam, Horas juga buat Romo. Romo, saya mau tanya ini. Ada kisah seorang pendeta yang bisa keluar masuk surga. Lalu karena dia sudah keluar masuk surga dan neraka, terus dia bertemu dengan Yesus dan disuruh membentuk sebuah gereja yang namanya juga dikasih tahu. Nanti gerejanya ini. Nah, kalau dari sisi filsafat, ngecek kebenaran dari kisah yang sangat pribadi itu gimana ya, Romo ya? Dari sisi filsafat ya kan, filsafat kan mencoba mencari kebenaran. Nah, lalu si pendeta ini kan merasa bahwa dia disuruh Tuhan untuk membentuk gereja. Ya, kisahnya dikit-dikit, sedikit banyak sih mirip-mirip near death experience, tapi nggak seluruh indikator terpenuhi sih memang. Nah, itu yang pertama, Romo. Nah, yang kedua, mungkin Romo punya pengalaman ya, kalau mungkin ada, atau mungkin pengalaman temannya Romo, kasus kematian bunuh diri, lalu kan sebagai gereja memberikan ibadah penghiburan ya. Apakah Romo punya pengalaman kalau kasus bunuh diri, kita menghiburnya dari sisi iman Kristen kita gimana ya, Romo? Mungkin bisa berbagi pengalaman. Ya. Terima kasih, Pak. Pertanyaan kedua, saya tidak pernah punya kasus bahwa orang bunuh diri, sehingga saya tidak bisa men-sharingkan pengalaman ini karena tidak punya. Ya, no? Yang pertama itu tentang pendeta yang punya pengalaman seperti itu, ya. Wah, saya secara pribadi sih sebenarnya tidak punya keyakinan pada cerita pendeta itu sampai buat gereja sendiri lagi. Ya, no? Bagaimana mengeceknya, tapi mungkin dari yang disebut pembedaan roh menjadi penting, bahwa apa yang merupakan inspirasi pribadi itu tidak sama dengan untuk kepentingan jemaat. Ya, mungkin pengalaman itu pengalaman pribadi, tetapi bahwa kemudian membentuk gereja sendiri, itu kan berarti kemudian membentuk jemaat sendiri yang terbedakan dari jemaat sebelumnya, itu kan kata lainnya memecah. Ya memecah menurut saya itu bukan tanda dari roh yang baik, karena roh yang baik itu justru mau mempersatukan daripada memecahkan. Jadi apa yang pada level pribadi belum bisa dijadikan level untuk komunal. Saya bisa saja mendapat pengalaman ini secara pribadi ya, untuk kemudian kepentingan pribadi, tapi komunal ya tidak. Ya, maka dari itu penting juga untuk mengecek secara subjektif dan secara objektif. Yang subjektif itu tadi,
yang objektif ya, dengan mendirikan gereja kan berarti saya membuat suatu komunitas lain yang terbedakan dari komunitas sebelumnya, padahal juga nggak gitu jelas pembedanya apa. Asal beda saja kan kemudian malah lebih mengaco daripada mempersatukan. Begitu sih Pak. Ya, makasih. Makasih Romo. Baik, selanjutnya Pak Sri ingin bertanya lagi. Baik, kami persilakan. Ya, silakan. Monggo Mas Sri. Terima kasih. Ini sudah beri kesempatan kedua. Pertama saya mengucapkan selamat Paskah kepada teman-teman Kristiani ini. Yang kedua saya ingin ini Romo, mungkin ini lebih perspektif teologi aja Romo. Saya juga pernah belajar di ini tentang apa eskatologi lah kurang lebih begitu Romo. Nah, jadi kan kalau kematian itu katanya, karena menurut saya itu penting ya, karena memaknai kayaknya tanpa hari pembalasan ini keadilan Tuhan itu jadi percuma gitu. Jadi kalau kita membahas tentang masalah pasca kematian itu sangat penting menurut saya bagi orang-orang yang beriman gitu ya. Jadi kita yakinlah kalau sekarang kita dijolimi dan kita tidak mendapatkan, kita akan mendapat kebaikan. Oleh karena itu untuk memahami ini sangat penting menurut saya. Oleh karena itu saya ingin bertanya di dalam perspektif teologinya Kristiani Romo. Terkait misalnya kalau di Islam itu misalnya kan kematian itu sungguhnya adalah gerak tidak adanya gerak gitu. Tapi di sini tidak adanya gerak ini kan gerak ruh dan gerak tubuh. Dan di sini mungkin tidak adanya gerak tubuh, tapi ruh mungkin terus bergerak. Makanya di dalam pemahaman saya itu bahwa kita itu selalu bergerak, tapi bergradasi gitu, menuju sang kebenaran sejati gitu, menuju sang kekasih, menuju si pengasih gitu. Makanya saya punya berkeyakinan bahwa pada akhirnya ya semua umat ini, manusia ini, mau Islam, Kristen dan lain sebagainya itu ya kedamaian pada akhirnya, walaupun ada proses gerak itu. Nah, saya ingin tahu di Katolik begitu Romo, karena dan ada tahapannya kalau di dalam Islam itu tahapan misalnya dari alam barzah, terus alam kekal nanti itu gitu. Nah ini saya ingin tahu bagaimana proses ini dalam perspektif teologinya Kristiani gitu Romo. Itu aja pertanyaannya Romo. Oh ya Pak, terima kasih. Kalau dalam pandangan Kristiani, eskaton itu nanti bermuara pada persatuan Allah dan manusia ya, dalam arti kerinduan dari setiap orang itu keselamatan itu adalah bahwa dia mengalami persatuan yang erat dengan Tuhan ya. Memang dalam persatuan ini itu pada umumnya sama semua ya. Memang dalam persatuan itu nyatanya kan apa yang dibuat manusia pada masa lalu kan itu punya seperti karat ya. Ya, apa yang dia buat di masa lalu kan sepertinya kalau dia perbuatan buruk itu adalah karat, seperti ada jejak-jejak kotoran karat itu. Nah, dari sini kemudian muncul kalau dalam pandangan gereja Katolik ya, gereja Protestan tidak percaya pada ini, tapi gereja Katolik itu mempunyai ajaran tentang ini untuk level sesudah orang meninggal itu. Karatnya itu kan mau dibersihkan gitu, supaya orang bisa istilahnya persatuan dengan Tuhannya itu bisa lebih penuh tanpa karat, tanpa kotoran. Nah, karatnya itu kemudian itulah yang kemudian menjadi doktrin untuk apa yang disebut api penyucian. Nah, jadi ada alam lain. Dia dibersihkan semua karatnya itu dari oleh belas kasih Tuhan supaya dengan demikian dia nanti bisa mengalami persatuan dengan Tuhan. Manusianya sendiri sudah masuk ke dalam alam baru, tetapi tadi yang saya sudah bilang, manusia kan juga punya beban, tugas, kewajiban dan seterusnya. Maksud saya kesalahan yang dibuat di masa lalu yang kemudian merupakan karat-karatnya itu. Nah, karat-karat itu dibersihkan oleh Tuhan. Istilahnya api pencucian. Tapi api pencucian itu sebuah metafor. Sama seperti sebuah metafor, bukan sebuah real kenyataan api orang dibakar hidup-hidup. Itu gambaran terlalu realistis dari abad pertengahan, kan pakai cara itu. Tapi ini sebenarnya metafor dari karya Tuhan sendiri yang membebaskan orang
dari kesalahan-kesalahan masa lalu yang terhadapnya manusia merasa malu. Jadi pengalaman malu, pengalaman tidak bebas itu yang membuat manusia itu terikat, karat-karatnya itu dibersihkan. Itu dalam istilah gereja Katolik disebut api pencucian. Tapi istilah api pencucian tadi saya sudah katakan itu sebuah metafora, karena dalam kitab suci ada Paulus kalau nggak salah mengatakan ada orang yang diselamatkan karena belas kasih Tuhan, tapi juga dia diselamatkan seperti dari dalam api, seperti dari dalam api. Ya, seperti istilah seperti itu kan memuat metafor. Jadi ada alam pencucian, api penyucian, ya, lalu juga nanti alam persatuan abadi dengan Tuhan. Tapi pada intinya mau dikatakan sebenarnya dengan ajaran itu belas kasih Tuhan jauh lebih besar. Dia nanti akan lebih menang daripada kesalahan manusia dan juga karat-karatnya itu. Dan bahwa belas kasih Tuhan yang memampukan kita untuk kemudian bisa sampai pada Dia. Nah, itu menariknya dalam gereja Katolik untuk mendoakan orang yang karat-karatnya itu supaya bersih, itu ada tetap upacara, bukan upacara ya, artinya doa-doa. Ya, jadi tetap ada hubungan dengan orang yang sudah meninggal, Pak. Jadi didoain supaya dia bebas dari api pencucian. Dengan demikian, relasi dengan orang yang sudah meninggal tetap ada dalam gereja Katolik lewat doa itu. Ya, itu sih tentang eskatologi dalam gereja Katolik. Gitu, Pak. Baik, Terima kasih Romo. terima kasih. Nah, kami akan membuka satu penanya terakhir dan sudah ada yang resen, ada Pak Napitupulu, silakan. Horas, Mak. Shalom, Horas. Horas sama Amang. Ya. Horas. Nah. Romo, ini saya mau bertanya, Romo. Ya, silakan Pak. Ada dua pertanyaan, Romo, kan. Saya bertanya, Romo, gimana ini kan bahwa Yesus itu kan dibangkitkan oleh tubuh kemanusiaan, dibangkitkan oleh Allah Bapa. Jadi saya pahami itu berdasarkan ajarannya Paulus, Romo. Jadi mana Yesus kan kemanusiaannya dibangkitkan oleh Allah Bapa melalui Roh Kudus. Apakah kita juga sama, Romo, sama seperti Yesus? Kita manusia ini dibangkitkan oleh Allah Bapa melalui Roh Kudus pada nantinya. Pada berikutnya, Romo, berdasarkan yang pertanyaan berikutnya, berdasarkan manusia itu kan terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Di mana tubuh itu kan imaterial yang sekarang yang kita hidup ini, dan jiwa dan roh itu kan yang mohon maaf, Romo, tubuh itu material dan jiwa atau roh kita ini kan imaterial. Yang saya pahami kan, Romo, kan bahwasanya roh itu kan kembali kepada Tuhan. Jiwa ini, apakah jiwa kita ini yang dibangkitkan ini tersebut bertubuh kemuliaankah, Romo? Bagaimana tanggapan Romo mengenai itu? Mohon ditanggapi, Romo. Terima kasih. Ya. Terima kasih, Amang Napitupulu. Itu kalau dalam ajaran Kristiani kan jelas bahwa Yesus disebut sebagai putra sulung, ya, putra sulung kebangkitan. Lalu sesudah dia yang lain akan mengalami yang sama. Jadi yang sama, Yesus sebagai putra sulung kebangkitan, lalu yang lain akan mengikuti dia, seakan-akan adik-adiknya lah gitu. Ya, itu yang pertama. Itu dalam kitab suci, by the way, ada dari Paulus. Ya, yang kedua itu tubuh, itu tadi yang sudah pernah saya jawab pada Bapak tadi, Bapak Pak Sri, ya, bahwa yang rusak itu tubuh fana kita, ya, tubuh fana kita. Tetapi tubuh fana kita ini kan tetap sebuah realitas, maka juga realitas penting ya untuk membentuk kepribadian. Maka kan reinkarnasi dalam pandangan Kristen reinkarnasi ditolak. Karena apa? Karena seakan-akan jiwa bisa dilepaskan dari tubuh. Lalu ini seperti bisa masuk ke dalam tubuh orang lain gitu kan.
Nah, pandangan seperti ini kan tidak diterima oleh pandangan Kristiani, tapi juga Islam juga punya keyakinan yang sama, tauhid pada pokoknya. Tetapi pandangan seperti bahwa ada tubuh yang membentuk kepribadian itu tetap berlangsung juga kalau kemudian tubuh fisik kita ini hancur. Apa persisnya tubuh itu tidak diketahui, karena memang belum ada yang tahu. Tetapi bahwa sebagai pembentuk kepribadian manusia terdiri dari tubuh, itu roh dan jiwa, itu merupakan paham dasar yang nanti dikatakan akan berkelanjutan. Tubuh kita nanti bagaimana nggak tahu, maka Paulus pakai istilah tubuh mulia atau tubuh spiritual. Itu kita seperti melihat dalam kaca, sekarang kita nggak tahu, tapi Paulus pada akhirnya menutup dari iman, harapan, dan kasih, katanya yang paling besar adalah kasih, kata Paulus. Mengapa kasih yang paling besar? Karena dia kasih perkataan begini, kalau ketemu Tuhan muka demi muka, iman menjadi gugur, harapan menjadi punah. Tetapi kalau kita sekarang seperti dalam cermin, katanya, percaya itu. Kita nggak tahu bagaimana sejatinya. Tapi kalau kita bertemu dengan Tuhan pada saat muka demi muka, tidak dalam cermin lagi, di situ hanya ada kasih. Mengapa? Karena kalau kita bertemu dengan Tuhan yang kita imani sekarang, kita kan tidak tahu bagaimana Dia. Kita mengimani, tapi kita kan nggak tahu bagaimana Dia. Kalau sudah ketemu muka demi muka, itu kita nggak butuh lagi iman, karena sudah ada di depan kita, berhadapan. Harapan itu kan sesuatu yang sekarang belum kupenuhi. Aku punya harapan untuk bertemu dengan Tuhan. Tapi kalau dia bertemu muka dengan saya, harapan menjadi gugur. Yang paling penting dengan demikian, kata Paulus, cinta kasih. Karena kalau saya bertemu dengan dia, harapan lewat, iman gugur, yang ada adalah saya senang mendekati dia. Saya senang bertemu dengan dia, saya senang bersama dengan dia. Itu namanya kasih. Maka Paulus mengatakan dari iman, harapan, dan kasih, yang paling besar itu adalah kasih. Itu loh. Tapi mulu, ya. Ya, oke Romo, terima kasih Romo atas penjelasannya. Oke, tidak. Nah, pertanyaan dari Pak Napitupulu tadi adalah pertanyaan terakhir untuk menutup sesi tanya jawab dan diskusi pada malam hari ini.